Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli ni'am. Ahmaduhu wa ashkuruhu wajibun ala kulli ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana in syi'ta shallah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan saat ini kita masih dalam kondisi iman dan Islam. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan, Allah berikan nikmat iman, nikmat Islam. Semoga dengan nikmat ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama untuk mengkaji bab tentang hati. Di dalam bahasa Arab, hati adalah qalbun. Hati itu diibaratkan sebagai raja yang mengatur seluruh pasukan di dalam kerajaan. Begitu juga tubuh manusia dikendalikan oleh hati. Baik atau buruk, istiqomah ataukah menyimpang, anggota tubuh manusia ini ditentukan, dikendalikan oleh hati. Karena itu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu rawahu asy-syaikhan. Artinya ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Apabila ia rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Hati adalah organ padat dan kelenjar yang terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak di bawah diafragma di sisi kanan atas pada tubuh kita, sebelah sini, dan mempunyai banyak peran penting pada tubuh kita. Kalau kita ingat ketika kita masih kecil, di usia sekolah dasar, kita sering melihat, mendengarkan orang tua kita, terutama ibu, kalau menasihati putra-putrinya ketika kita pamit untuk pergi ke sekolah atau bermain, pasti seorang ibu mengelus dadanya, hati-hati Yona, hati-hati Yona, hati-hati, mengelus dada, karena disinilah tempat hati. Jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syaburi Al-Faqih As-Sufi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari membagi hati menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah qalbun salimun, yang kedua qalbun maridun, dan yang ketiga qalbun mayyitun. Yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang selamat atau qalbun salim, yaitu hati para mukmin.
Qalbun salimun ini berada di hatinya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ikhlas cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Qalbun salimun ini, qalbun yang sehat ini, qalbun yang selamat ini terhindar dari hal-hal yang melanggar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari segala syahwat yang melanggar perintah dan larangan Allah. Qalbun salimun ini selamat dari segala macam bentuk kesyirikan, menduakan Allah. Amal ibadahnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Salatnya, puasanya, sedekahnya, zakatnya, umroh hajinya, berbuat baik kepada sesama, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qalbun salim, hati yang sehat. Dan hati yang sehat ini selamat dari aliran atau kepercayaan yang sesat dan menyesatkan. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika pada hari harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila disebut nama Allah, hatinya ini bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang salim, apabila dibacakan nama Allah, hati ini bergetar. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati ini bergetar. Karena ada iman di sini, rasa cinta ada di sini. Dibacakan ayat-ayat Allah, semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang air mata ini menetes karena meresapi dari ayat-ayat Allah yang telah dibacakan. Ketika dibacakan sirah-sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah, rasa cinta ini tumbuh dalam hati kita. Rasa cinta ini muncul dalam hati ini. Terkadang juga menangis dengan mendengarkan, membaca perjalanan dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian hati yang kedua, qalbun maridun, hati yang sakit, yaitu hati yang di dalamnya ada iman kepada Allah, ada iman kepada Rasulnya, juga mengerjakan sholat, puasa, sedekah, umroh dan haji. Di samping itu juga ia gemar berbuat maksiat, judi, mabuk-mabukan, berzina, riba, dengki, takabur, menyebarkan berita hoax, menurut hawa nafsunya. Di sisi lain dia mengatakan iman, cinta kepada Rasul. Di sisi lain dia mengerjakan maksiat, durhaka, takabur, riba, iri, dengki, menyebarkan berita hoax. Hati yang semacam ini berada dalam diri orang munafik. Karena apa? Semua amal soleh yang ia kerjakan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia di sekitarnya. Lebih mementingkan kehidupan dunia dan kesenangannya daripada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Sedangkan kamu memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saudara yang dimuliakan Allah, kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyitun, hati yang mati. Adalah hati yang menolak kebenaran. Na'udzubillah. Tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbiasa melakukan semua larangan-larangan Allah. Tidak ada takut lagi terhadap Allah. Tidak peduli lagi kalau perbuatannya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya menjadi prioritas utama baginya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsunya sudah menjadi pemimpin dalam dirinya. Kebodohan telah menjadi pemandunya. Kelalaian menjadi kendaraannya. Pikirannya sudah dikuasai hasrat hawa nafsunya untuk mendapatkan harta benda dunia dan kesenangan dunia. Orang semacam ini lebih hina dan lebih jahat dari binatang ternak, sebab jahatnya menggunakan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim dan ulama dan orang-orang soleh. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina dan sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 41 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya adapun orang-orang yang melampaui batas, mengumbar hawa nafsunya untuk dunia dan kesenangannya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh mereka pantas ditempatkan di neraka. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah dan mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Semoga kita dan keluarga terhindar dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari qalbun maridun dan qalbun mayyitun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma musyrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami untuk selalu menjalankan agamamu. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari akhlak, amal dan hawa nafsu yang jelek. Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku bernilai kebaikan, dan jadikanlah amal tersebut benar-benar ikhlas hanya untukmu, dan jangan jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk lainnya selain Engkau ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.